Weighted Product. Weighted Product merupakan salah satu penyelesaian pada sistem pendukung keputusan dengan mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan metode WP. Pertama, kita harus menentukan alternatif dari goals yang ingin dicapai. Kedua, kita harus menentukan kriteria sekaligus benefit atau cost-nya. Ketiga, kita menentukan tingkat kepentingan dari suatu kriteria. Keempat, kita menentukan bobotnya. Setelah menentukan bobot, kita akan melakukan normalisasi dari nilai-nilai bobot tersebut. Setelahnya lagi, kita akan menghitung vektor S, dan jangan lupa untuk menghitung nilai vektor V yang dimana ini akan digunakan untuk perankingan. Terakhir, yang paling penting adalah tentukan ranking teratas dari alternatif berdasarkan nilai V yang tertinggi. Baik, kita akan langsung mengimplementasikan metode WP dengan goals menu favorit sari laut Bang Umang. Maksudnya, kita akan mencari tahu mana menu terfavorit dari sari laut Bang Umang yang disukai oleh para konsumen. Di sini dihadirkan ada 5 menu. 5 menu ini menjadi alternatif-alternatif dari goals yang akan kita capai. Ada kepiting sos padang sebagai A1, pecel lele sebagai A2, tumis cumi kecap sebagai A3, udang sos mentega sebagai A4, dan kerang sambal lado sebagai A5. Untuk kriterianya, saya menghadirkan 3 kriteria, yaitu ada rasa, harga, dan porsi. Terlebih dahulu juga tentukan benefit dan cost dari 3 kriteria ini, di mana rasa sebagai benefit karena rasa ketika cita rasanya semakin bagus, semakin baik, maka akan disukai oleh para konsumen. Dan untuk harga, di sini kan banyak ya yang sukalah kalau harganya lebih murah ya kan. Jadi, semakin rendah harga, maka semakin lebih disukai atau gampang digapai oleh konsumen. Makanya, harga sebagai cost. Untuk porsi, semakin banyak porsinya, maka akan semakin bagus juga penilaian nih daripada pelanggan. Makanya dia bernilai benefit. Setelah menentukan kriteria serta alternatif dan benefit cost dari kriteria-kriteria yang ada, kita akan menentukan nilai dari hubungan alternatif dan kriteria. Sini ada skor mulai dari 1 sampai 100. Untuk alternatif 1, yaitu kepiting sos padang, terhadap rasa, dia bernilai 50. Nah, untuk alternatif 1, kepiting sos padang terhadap harga, dia bernilai 76. Dan untuk kepiting sos padang terhadap porsi, diberikan nilai 60. Nah, lanjut ke alternatif kedua. Ada pecel lele. Pecel lele terhadap rasa bernilai 79. Pecel lele terhadap harga bernilai 42. Dan pecel lele terhadap porsi bernilai 60. Selanjutnya, tumis cumi kecap terhadap rasa bernilai 78. Sedangkan terhadap harga bernilai 60. Dan terhadap porsi bernilai 89. Berarti banyak nih porsinya tumis cumi kecapnya. Dan untuk alternatif 4, udang saus mentega. Udang saus mentega terhadap rasa bernilai 88. Terhadap harga bernilai 65. Dan terhadap porsi bernilai 79. Alternatif 5 yaitu kerang sambal lado. Kerang sambal lado terhadap rasa bernilai 80. Terhadap harga bernilai 78. Dan terhadap porsi bernilai 92. Wah, ini nih yang paling banyak nih porsinya. Ya kan? Setelah penentuan dari kriteria, alternatif, dan nilai antar kriteria dan alternatif, kita akan menentukan nih bobot dari ketiga kriteria. Di mana rasa saya berikan bobot 6, harga saya berikan bobot 2, dan porsi saya berikan bobot 3. Dan selanjutnya di total antar 3 bobot ini, yaitu menjadi 11. Setelah penentuan bobot serta pentotalan bobot, kita akan melangkah ke normalisasi bobot, di mana normalisasi bobot didapat dari nilai bobot dibagi total bobot. Sehingga untuk 0,55 didapat dari 6 dibagi 11. Dan untuk 0,18 didapatkan hasilnya dari 2 dibagi 11. Dan untuk 0,27 didapatkan hasil dari 3 dibagi 11. Selanjutnya kembali mengingat ke awal, di mana ada bobot yang terhitung sebagai benefit dan cost.
Nah, untuk bobot yang terhitung sebagai benefit, dia akan bernilai positif. Sehingga di sini kita dapat melihat bobot sebagai 0,55 dan di sini juga dia ketika menjadi pangkat, dia tetap 0,55. Atau tepatnya, mau sebagai pangkat atau bukan, yang jelas normalisasinya dia tetap positif. Nah, untuk cos, dia bernilai negatif. Maka dari itu yang awalnya di sini di bagian normalisasi bobot saya berikan 0,18 berubah menjadi min 0,18 karena ingat dia cos. Semakin rendah nilai dari suatu hal maka semakin bagus. Nah, untuk benefit dia kembali bernilai positif, yaitu ada di kriteria ketiga, di mana dia tetap 0,27 dan 0,27, yaitu positif, tidak ada perubahan dari positif ke negatif. Vektor S diambil dari 5 alternatif, sehingga di sini ada S1, S2, S3, S4, S5. Ini berasal dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, untuk vektor S1, cara mendapatkan 11,74 itu berasal dari 50 pangkat 0,55 dikali 76 pangkat min 0,18 dikali 60 pangkat 0,27, maka akan mendapatkan hasil 11,74. Untuk S2, 79 pangkat 0,55 dikali 42 pangkat min 0,18 dikali 60 pangkat 0,27, maka kita akan mendapatkan hasil 16,78. Dan untuk S3, 78 pangkat 0,55 dikali 60 pangkat min 0,18 kali 89 pangkat 0,27 akan mendapatkan hasil 17,39. Lanjut ke S4, 88 pangkat 0,55 dikali 65 pangkat min 0,18 dikali 79 pangkat 0,27 mendapatkan 17,72. Lanjut, alternatif terakhir yaitu A5 dari S5. Nah, 80 pangkat 0,55 dikali 78 pangkat min 0,18 dikali 92 pangkat 0,27, sehingga kita mendapatkan hasil 16,97 dan total dari keseluruhan vektor S dari S1 sampai S5 ada 80,61. Setelah menentukan vektor S, kita akan lanjut melangkah untuk menentukan vektor V, di mana inilah yang menjadi penentuan akhir untuk menentukan ranking dari 5 alternatif tadi. A1 sebagai F1, A2 sebagai F2, A3 sebagai F3, A4 sebagai F4, dan A5 sebagai F5. Nah, untuk mendapatkan nilai dari F1, kita hanya perlu membagi dari 11,74 S1 dibagi dengan total keseluruhan S menjadi 0,146. Lanjut ke F2, nilai dari S2 yaitu 16,78 dibagi dengan total keseluruhan S yaitu 80,61 mendapatkan 0,208. Nah, untuk S3 atau tepatnya F3 kita mendapatkan nilai dari S3 yaitu 17,39 dan dibagi lagi 80,61 untuk mendapatkan 0,216. Lanjut ke F4 yaitu S4 17,72 dibagi dengan 80,61 mendapatkan hasil 0,220. Nah, untuk F5 dari S5 yaitu 16,97 dibagi 80,61 mendapatkan hasil 0,210 atau 0,210. Sehingga dari nilai ini kita dapat menentukan nih, oh ternyata di antara semuanya yang paling kecil atau terendah itu ada 0,146 yaitu F1. F1 menjadi ranking 5 dan yang paling tinggi nilainya adalah F4 di mana dia bernilai 0,220 sehingga dia menjadi ranking 1. Secara urut, A4 sebagai ranking 1, A3 sebagai ranking 2, A5 sebagai ranking 3, A2 sebagai ranking 4, dan A1 sebagai ranking 5. Atau jika mau disebutkan secara langsung, maka menu paling terfavorit dari Sari Laut Bang Umang, di mana ada udang saus mentega sebagai menu favorit pertama, dan menu favorit kedua ada tumis cumi kecap, menu favorit ketiga ada kerang sambal lado, dan menu favorit keempat ada pecel lele, serta inilah yang kepiting saus padang mungkin menjadi menu paling tidak begitu favorit.
di Sarilot Bang Umang, sehingga dia mendapatkan ranking 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Aisyah Wulandari dengan nomor NIM 609001211032 meminta maaf apabila ada kesalahan, dan tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Thank you for watching guys.